Ini ya sekarang udah sukses, alhamdulillah. Berhubung singkong makin banyak nggak laku, terus dibikin padi di. Terus kita kebetulan generasi ketiga dari bungkus dengan daun jati. Di pasar-pasar itu sudah bungkusan itu. Mulai buka tahun 1982 itu dari orang tua saya turun ke saya kedua, orang tua saya ke pertama. Penemuan Mides itu orang tua saya awet 1962 itu mulai buka orang tua saya, soalnya orang tua saya punya pendapat anaknya banyak, sekolah semua, itu menemukan bikin bakmi. Coba aku nyoba bakmi ini laris enggak, lah begitu nyoba wah laris sekali dulu. Ayah saya sama ibu saya. Lanjut saya punya suami di sini, aku pulang di sini aku menirukan ayah saya sama bapak saya gini, kowe rata aku ra iso ngene apa-apa, tak kai kepinteran wae tiru bapak ibu, ngoten. Iku pertama. Lalu kalau pertama saya habisnya jualan bakmi sekitar 10 kilo. Lalu lama kelamaan jadi banyak. Sekarang menurun lagi. Soalnya banyak yang meniru toh. Jadinya sekarang kalau hujan tuh kendalanya orang jualan bakmi, jualan gitu saja. Katanya ya bapak saya dulu jualan singkong, aslinya. Berhubung singkong makin banyak nggak laku, terus dibikin padi diparut, terus diambil padinya, terus dibikin mie. Nah, itu asal mulanya dari Mides nih, terus dijual Mides. Yang mencetuskan Mides itu ya Mbah Pawiro Sentono itu aslinya. Tapi kan sekarang udah banyak yang niru. Saya 95 pindah sini. Dulu di kampung sono 93, terus pindah sini 95. Pertama kan Mbah Pawiro, terus anak-anak yang jualan 4. Terus yang orang tua saya meninggal, ganti dilanjutkan cucunya, anaknya Mbah Pawiro kan cucu. Terus sampai sekarang. Terus kita kebetulan generasi ketiga dari Simbah Pawiro Sentono atau Simbah Butik. Waktu itu lebih populernya seperti itu. Iya, memang dari pihak keluarga itu untuk karena Simbah itu kita anggap generasi pertama ya. Terus dilanjutkan generasi kedua itu ada Mides Bu Yani, itu kebetulan ibu saya. Terus Bu Yanti itu juga generasi kedua. Terus tempat Mides Pak Yono itu juga generasi kedua. Selanjutnya anak-anaknya pun ada yang berkembang. Jadi misal kayak Mides Mbak Catur itu generasi ketiga, itu turunan dari Mides Bu Yani. Terus Mides Mbak Ani itu juga generasi ketiga turunan dari Bu Yani. Dan untuk Mides Bu Yanti sendiri pada waktu itu sudah menurunkan Mides Pak Heri. Tapi untuk saat ini memang sedang dalam proses untuk pengembangan lagi.
Tapi itu tidak istilah apa ya, kita punya inisiatif masing-masing sih. Jadi tidak harus kamu harus ngembangkan atau ini, enggak. Tapi gitu, seperti itu. Mides adalah sebenarnya juga turunan dari mie pentil. Dan yang berada lebih dulu itu adalah mie pentil. Mides ini adalah perkembangan yang dimasak dengan bumbu khususon yang menghasilkan mides. Itu yang sudah memang ditetapkan mendapatkan penghargaan sertifikat dari kementerian. Yang pertama itu, yang kedua memang mie ini adalah khusus hanya di wilayah Pundong. Di wilayah lainnya tidak ada. Jadi seperti itu, makanya kita usulkan sebagai warisan tak benda. Karena kita di wilayah Kabupaten Bantul, terutama untuk makanan tradisional yang ada, kita semua harus tahu. Dan memang banyak ditemui bahwasanya mides ini adalah awalnya dulu yang ada adalah di wilayah Kapanewon Pundong. Nah, perkembangannya sekarang sudah makin banyak yang berjualan. Nah, memang dari warung satu ke warung lainnya itu rasanya hampir sama juga, dan bahannya juga dari mie pentil ini sebenarnya, yang terbuat dari singkong dan terigu, dan itu memang memerlukan pembuatan secara khusus. Jadi tidak seperti mie lainnya, itu memang khusus. Jadi adonannya memang khusus, campurannya khusus, dan pembuatannya juga khusus. Sumbernya sama, mie pentil dimasak menjadi mides. Nah, seperti itu. Jadi awalnya adalah mie pentil ini. Terus perkembangannya sebenarnya banyak sama. Juga dari mie pentil ini. Cuma perkembangannya menjadi mides. Karena memang dimasak secara khusus, dikai sambal luwih oke. Kalau mie pentil kan hanya bumbunya minyak dan bawang. Terus dibungkus dengan daun jati. Di pasar-pasar itu sudah bungkusan itu. Awalnya 2008. Sebenarnya sudah ada, semenjak itu sudah ada mides, tapi perkembangannya baru di tahun-tahun setelah 2015 nih, karena kita baru menjadi dinas tersendiri, terpisah, dinas kebudayaan dan dinas kebudayaan pariwisata, makanya pembagian tugasnya juga berbeda, makanya baru muncul adanya warisan budaya, dan warisan budaya benda dan tak benda yang ada di Budayaan Kabupaten Bantul.